Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan pengganti UAS Geoteknik tambang saya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Cindy Yohana Silitonga dengan NIM 073002200032 dari kelas TTA. Baik, yang pertama jelaskan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar, yaitu longsoran baji dan longsoran toping. Nah, di samping kanannya ada penjelasannya longsoran baji. Longsoran baji terjadi pada pertemuan dua bidang diskontinuitas, misalnya bidang retakan yang membentuk suatu baji di dalam masa batuan. Berikut adalah gambar penjelasan setiap gambar dari gambar. Yang pertama ada gambar A, menggambarkan visualisasi baji yang terbentuk dari dua bidang diskontinuitas, yaitu bidang A dan bidang B. Bidang ini saling berpotongan membentuk garis perpotongan line of intersection. Baji tersebut cenderung meluncur mengikuti arah garis perpotongan akibat gaya gravitasi. Gambar B, menggunakan proyeksi stereografis untuk menganalisis kestabilan baji. Dua bidang diskontinuitas, plane A dan plane B, ditampilkan dengan lingkaran besar di grafik hemisfer. Garis perpotongan baji diplot pada diagram hemisfer. Jika arah garis perpotongan ini sejajar dengan lereng dan memenuhi kondisi untuk meluncur, maka longsoran baji terjadi. Gambar C, menunjukkan tampak samping longsoran baji dengan sudut-sudut bidang diskontinuitas dan lereng. Sudut-sudut ini mencakup yang pertama sudut gesekan dalam, sudut kemiringan lereng, sudut inklasi garis perpotongan. Gambar D menjelaskan menunjukkan rentang nilai sudut yang memungkinkan terjadinya longsoran. Jika garis perpotongan berada dalam rentang ini, maka baji akan meluncur. Pada gambar B yaitu longsoran toppling. Longsoran toppling terjadi ketika blok batuan atau kolom miring di bidang miring ke depan dan berputar di sekitar titik tumpu akibat gaya gravitasi. Gambar ini mengilustrasikan model analisis kestabilan untuk longsoran toppling. Yang pertama, karakteristik utama. Massa batuan tersegmentasi menjadi beberapa blok yang miring ke arah lereng. Setiap blok memiliki sudut kemiringan, tinggi, dan lebar. Ketidakstabilan terjadi jika momen rotasi akibat gravitasi lebih besar dari momen stabilitas atau misalnya friksi pada garis blok. Kedua, zona kestabilan. Stabil. Stabil blok tidak bergerak. Gaya gravitasi sepenuhnya diseimbangkan oleh gaya gesekan dan resintase. Toppling. Blok miring dan mulai berputar di sekitar titik tumpu. Sliding. Blok bergeser menuruni lereng akibat kegagalan gesekan pada bidang dasar. Yang ketiga, parameter utama. Sudut gesekan dalam mempengaruhi kestabilan gesekan dasar blok. Sudut lereng, kemiringan dasar lereng yang menjadi faktor penentu gaya pendorong. Berikutnya ada soal nomor 2 dan soal nomor 3. Soalnya ada di sebelah kiri dan penjelasannya ada di sebelah kanan. Yang soal nomor 2 yang A, kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Definisi, metode kesetimbangan batas adalah pendekatan klasik dalam analisis kestabilan lereng. Metode ini menganalisis kestabilan suatu massa tanah atau batuan berdasarkan kesetimbangan gaya atau for equilibrium atau moment equilibrium. Digunakan untuk menghitung faktor keamanan atau faktor of safety atau bisa disebut FOS, yaitu rasio antara gaya penahan terhadap gaya penggerak. Langkah-langkah umum yang pertama, model geometri lereng ditentukan berdasarkan kondisi fisik lereng seperti tinggi lereng, sudut kemiringan, dan geometri bidang longsor seperti sirkular atau planar. Yang kedua, asumsi bidang longsor. Bidang longsor diasumsikan berbentuk lingkaran bidang datar dan poligonal. Yang ketiga, perhitungan gaya. Gaya-gaya yang bekerja seperti gaya pendorong, shear stress, dan gaya penahan seperti shear strength. Keempat, kriteria kestabilan. Menggunakan kriteria kegagalan Moore-Coulomb, yaitu terdapat pada rumus ini, dan penjelasannya juga terdapat pada gambar. Yang kelima, faktor keamanan, yaitu FOS sama dengan resistensi geser per gaya geser. Metode, contoh metode keseimbangan batas. Yang pertama ada metode Felenius atau Simplicity Big Soft. Kedua, metode Jambu. Ketiga, metode Morgenstern-Price. Yang berikutnya ada B, metode numerik. Numerik analisis. Definisi. Metode numerik menggunakan pendekatan berbasis komputasi untuk menganalisis kestabilan lereng dengan memperhitungkan perilaku material secara detail, termasuk deformasi, distribusi tegangan, dan perubahan sifat material. Prinsip dasar. Berdasarkan solusi numerik persamaan diferensial untuk yang menggambarkan perilaku tanah atau batuan. Digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng kompleks yang melibatkan kondisi geologi dan hidrologi yang bervariasi. Metode yang digunakan. Yang pertama, finite element method. Menganalisis distribusi tegangan dan deformasi pada massa batuan atau tanah. Memanfaatkan elemen distract atau mesh untuk membagi massa menjadi elemen kecil. Kedua, finite difference method. Membagi domain analisis menjadi grid dengan solusi yang dihitung pada setiap node. Yang ketiga, discrete element method. Cocok untuk menganalisis material distract seperti batuan atau blok massa. Langkah-langkah umum. Yang pertama, pemodelan geometri dan material.
Membuat model numerik berdasarkan geometri lereng, menentukan parameter mekanik tanah atau batuan, yaitu seperti kohesi, modulus elastis, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian beban dan kondisi batas. Memasukkan gaya gravitasi, tekanan air pori, dan gaya lainnya. Ketiga, solusi dan interferensi. Menyelesaikan persamaan numerik untuk mendapatkan tegangan, regangan, dan deformasi. Yaitu ada aspek, keseimbangan batas, dan metode numerik. Aspek pendekatannya, keseimbangan batasnya, analisis gaya dan momen, metode numeriknya, analisis distribusi tegangan. Ada 5 aspek, dan ada 5 keseimbangan batas, dan ada 5 pula metode numeriknya. Nomor 3, ada pada gambar sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang probabilitas kelongsoran atau PK. Menjelaskan gambar. Faktor keamanan atau FOS. FOS adalah rasio antara gaya penahan terhadap gaya penggerak. Lereng dianggap stabil jika FOS lebih kecil 1,0. Dalam pendekatan probabilistik, FOS tidak hanya berupa nilai tunggal, tetapi memiliki distribusi karena adanya ketidakpastian dalam parameter geoteknik. Yang kedua, distribusi probabilitas FOS. Grafik menunjukkan distribusi probabilitas nilai FOS. Probabilitas kelongsoran atau PK atau probability of failure FOF. POF adalah luasan area di bawah kurva di sisi kiri FOS sama dengan 1,0. PK mewakili kemungkinan bahwa lereng mengalami kegagalan FOS lebih kecil 1,0. Ketiga, ketidakpastian atau uncertainty. Kurva biru. Distribusi dengan ketidakpastian rendah, FOS lebih terkonsentrasi. Kurva merah. Distribusi dengan ketidakpastian tinggi, yaitu FOS lebih menyebar. Semakin besar ketidakpastian parameter, semakin besar nilai PK. Bahkan nilai rata-rata FOS sama lebih besar 1,0. Keempat, interpretasi. Lereng dengan FOS lebih besar 1,0 belum tentu aman jika PK tinggi. Analisis probabilistik memberikan pendekatan yang lebih realistis dibandingkan analisis deterministik. Yang B, kriteria kestabilan lereng berdasarkan CAPMET nomor 1827 tahun 2018. Penjelasan tabel. Yang pertama, kategori lereng. Dibagi berdasarkan tingkat keparahan kegagalan. Tunggal atau individu, lereng kecil atau blok tertentu. Multi-beach atau interram, lereng yang mencakup beberapa beach. Yang keempat ada global atau keseluruhan, lereng utama yang melibatkan keseluruhan struktur tambang. Yang kedua, F-min atau statik. Nilai minimum faktor keamanan untuk kondisi statis. Contoh, untuk lereng individu, F-min sama dengan 1,1. Untuk lereng global dengan tingkat keparahan tinggi, F-min sama dengan 1,5. Yang ketiga, F-min untuk dinamika. Nilai minimum faktor keamanan untuk kondisi dinamis, misalnya akibat gempa, biasanya lebih rendah dari FK statis karena mempertimbangkan gaya tambahan. Yang keempat, PK max. FK lebih besar sama dengan 1. Probabilistik maksimal kegagalan FOS lebih kecil sama dengan 1,0. Contoh, untuk lereng global dengan tingkat keparahan tinggi, PK max lebih kecil sama dengan 5%. Berikutnya ada soal nomor 4 dan soal nomor 5. Soal nomor 4 menjelaskan tentang Geological Stress Index atau GSI dan rock mass rating. Untuk soal nomor 5 ada inspeksi geoteknik tambang, dan B ada pemantauan geoteknik tambang. Untuk pertama, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu Geological Strength Index atau GSI. Pengertian, GSI adalah parameter yang digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan kondisi struktur dan derajat pelapukan atau alterasi permukaan batuan. Metode ini membantu menentukan kekuatan dan deformasi massa batuan. Komponen utama terbagi atas 2, yaitu struktur massa batuan, menggambarkan keteraturan atau kekacauan dari susunan blok batuan seperti masif, berlapis, atau hancur. Kedua, kondisi permukaan diskontinuitas memiliki tingkat pelapukan kekerasan dan pengisian pada permukaan rekahan. Aplikasinya terbagi menjadi 2, yaitu perancangan terowongan, fondasi, dan lereng. Penentuan parameter masukan dalam model geoteknik seperti Hochbrod failure kriteria. Keunggulannya yaitu yang pertama, cepat digunakan di lapangan karena berbasis tabel dan diagram, mengakomodasi berbagai jenis massa batuan dari yang sangat baik hingga yang sangat buruk. Berikutnya yang B ada rock mass plating atau RMR. Pengertiannya, RMR adalah sistem klasifikasi massa batuan yang dikembangkan oleh Beniewski pada tahun 1973. Sistem ini memberikan penilaian kuantitatif untuk kualitas massa batuan berdasarkan berbagai parameter geoteknik. Yang pertama, parameter penilaian.
Satu, kekuatan tekan uniaksial dari batuan utuh. Kedua, RKD. Ketiga, spasi antar diskontinuitas. Keempat, kondisi diskontinuitas yaitu kekerasan, pengisian, dan pelapukan. Lima, kondisi air tanah. Berikutnya ada skala penilaian. RMR berkisar dari 0 yaitu batuan sangat buruk hingga 100 batuan sangat baik. Dikelompokkan ke dalam 5 kelas yaitu kelas pertama sampai kelas kelima berdasarkan skor total. Aplikasinya digunakan dalam desain tambang bawah tanah, terowongan, lereng, dan fondasi. Memberikan panduan untuk menentukan sistem penyanggaan di terowongan. Keunggulannya komprehensif karena mempertimbangkan berbagai aspek teknis. Digunakan secara luas dalam dunia teknik sipil dan geoteknik. Soal nomor 5, yang pertama adalah inspeksi geoteknik tambang. Inspeksi geoteknik tambang adalah kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk menilai kondisi stabilitas lereng tambang, dinding tambang, serta infrastruktur terkait. Tujuan dari inspeksi ini adalah yang pertama mengidentifikasi potensi bahaya geoteknik seperti longsor, retakan tanah, dan deformasi lereng. Yang kedua, memastikan bahwa kondisi tambang tetap aman untuk pekerja dan operasional. Yang ketiga, mengevaluasi kepatuhan terhadap standar dan pedoman keselamatan tambang yang berlaku. Inspeksi dilakukan dengan metode visual dan alat sederhana seperti klinometer serta melibatkan dokumentasi perubahan fisik di lokasi tambang. Yang B, pemantauan geoteknik tambang. Pemantauan geoteknik tambang adalah aktivitas pengawasan yang berkelanjutan untuk memantau pergerakan tanah, deformasi lereng, dan faktor geoteknik lainnya dengan menggunakan alat-alat khusus seperti ekstesometer, inclinometer, piezometer, dan radar interferometri. Tujuannya adalah yang pertama mengukur perubahan kondisi tanah dan batuan secara real time atau berskala. Yang kedua memberikan data yang digunakan untuk menganalisis prediktif terkait stabilitas tambang. Yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan dalam mitigasi risiko seperti perencanaan penggalian ulang dan perbaikan lereng. Pemantauan ini sangat penting untuk mendeteksi dini potensi kegagalan geoteknik sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Keduanya adalah bagian penting dalam manajemen risiko geoteknik di industri pertambangan. Baik, sekian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.